Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Naila Rizkia Utambi dengan NIM 1111230137 kelas 5A. Saya telah menyaksikan video yang berjudul What If University, dan di sini saya akan memberikan reaksi maupun tanggapan terhadap video tersebut berdasarkan analisis saya terhadap hukum humaniter internasional. Mari kita lanjut. Video tersebut membayangkan ketika senjata nuklir diledakkan di suatu perumahan maupun di suatu kota yang akan mengakibatkan kerusakan parah, infrastruktur yang sangat rusak, kematian massal, radiasi jangka panjang, bahkan dampak ekonomi sosial yang besar. Hal tersebut tidak selaras dengan prinsip hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan atau yang biasa kita sebut Principle of Humanity. Prinsip ini menegaskan bahwasannya penderitaan manusia harus dibatasi, bahkan saat keadaan perang sekalipun, yang selaras dengan tujuan hukum humaniter internasional yang mengatur tata cara perang untuk meminimalisir korban warga sipil selaras dengan Geneva Convention. Tetapi dengan menggunakan senjata nuklir yang tidak bisa membedakan antara kombatan maupun warga sipil, tentu membuat penderitaan bagi manusia itu sendiri, seperti radiasi jangka panjang, kematian massal, bahkan dokter pun tidak bisa menolong. Selain itu juga, hukum humaniter internasional menganut prinsip pembedaan atau principle of distinction. Prinsip ini menjelaskan bahwasannya pihak yang berperang harus membedakan antara militer atau kombatan atau warga sipil sekaligus. Tetapi penggunaan senjata nuklir, di mana senjata nuklir tidak bisa membedakan mana populasi sipil, individu sipil, bahkan objek sipil sekalipun. Dampak yang ditimbulkan ada meluas tanpa terkendali. Hukum humaniter internasional juga menggunakan prinsip proporsionalitas atau yang biasa disebut dengan principle of proportionality, yang dimana serangan militer harus memastikan bahwasannya kerugian masyarakat tidak berlebihan demi kepentingan militer. Tetapi dalam konteks penggunaan senjata nuklir tersebut, jelas kerugian masyarakat jauh lebih besar daripada keuntungan militer. Yang terakhir, hukum humaniter internasional juga menjunjung tinggi prinsip pencegahan atau principle of precaution. Prinsip ini menjelaskan bahwasannya pihak yang berwenang, pihak yang berkonflik, pihak yang berperang harus melakukan pencegahan agar tidak adanya kerugian yang dialami masyarakat sipil. Tetapi penggunaan senjata nuklir jelas melanggar prinsip ini, karena pada dasarnya tidak ada pencegahan yang efektif bagi penggunaan senjata nuklir. Dampaknya sangat luas, dampaknya sangat panjang, dan juga serangan ini jelas dilarang oleh hukum humaniter internasional karena dianggap serangan membabi buta. Dari hasil analisis yang telah saya paparkan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasannya penggunaan senjata nuklir dalam keadaan perang sangat tidak direkomendasikan oleh hukum humaniter internasional, bahkan dilarang, karena pada dasarnya penggunaan senjata nuklir dianggap sebagai serangan membabi buta atau indiscriminate dan disproportionate. Maka dari itu, hukum humaniter hadir untuk mengatur tata cara perang, penggunaan senjata apa yang boleh dilakukan, dan pihak-pihak mana yang tidak boleh diserang. Begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ibi Societas, Ibi Ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.